Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat bahagia, selamat sukses semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tetap semangat ya. Kita walaupun dalam keadaan COVID, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi biografi. Biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang, ya, atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Jadi semua orang pasti punya autobiografi. Nah, jadi nanti anak-anak setelah materi biografi, Ibu akan memberikan ya tugasnya nanti berhubungan dengan diri sendiri, yaitu membuat autobiografi karena dalam keadaan COVID. Sebenarnya Ibu pengennya sih mau memberi tugasnya mencari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional yang bisa berperan, yang bisa memberikan ya bantuan, memberikan contoh kepada masyarakat untuk ditiru ya. Yang bagus itu seperti apa, yang bisa mendorong orang lain untuk maju. Itulah yang akan kita ambil sebenarnya ya. Ciri-ciri biografi. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jelas tokohnya siapa, contohnya Khairul Tanjung. Nah, jelas tokoh tersebut ya, faktanya jelas nyata. Memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, jelas di sini ya. Ada tokohnya yang diceritakan dalam bentuk narasi, fakta pengalaman hidupnya, dia memecahkan masalah sampai dia menjadi orang yang sukses dan bisa diteladani oleh orang lain untuk menjadi panutan. Nah, itu. Dan punya struktur yang jelas. Jenis-jenis dari biografi. Nah, berdasarkan sisi penulis. Autobiografi. Nah, auto berarti membuat sendiri, dirinya sendiri yang membuat suatu riwayat hidup yang ditulis diri sendiri oleh tokoh tersebut. Nah, namanya siapa? Namanya Tono. Tono anak dari siapa? Bapak A dan Ibu A. Nah, ya Bapak A dan Ibu B. Nah, siapa? Ditulis di situ dari seorang anak bernama Tono, anak dari bapak ini, ibunya ini, lahir tanggal sekian, di mana. Nah, dari lahir sampai sekolah, sampai dia kuliah, sampai dia kerja, pengalaman kerja, sampai dia sukses. Nah, itu autobiografi karena dibuat sendiri. Biografi suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis orang lain. Nah, kalau biografi di sini yang nulis orang lain. Contohnya yang mungkin anak muda sekarang yang digandrungi namanya Ahmad Sahroni. Bisa saja Ahmad Sahroni itu adalah orang Krajirik ya, yang Priuk. Nah, itu orang yang ibunya seorang penjual nasi Padang, dia susah tapi dia sukses dari nol, benar-benar orang miskin tapi dia sampai sukses hebat menjadi pengusaha. Nah, di situ bisa menjadikan contoh jadi menjadi seorang yang sukses tidak harus dari kalangan atau orang tua yang kaya atau berpendidikan tinggi, tidak. Jadi yang penting dari diri sendiri. Kenapa tadi biografi ditulis orang lain? Karena dilihat bahwa orang tersebut sangat bermanfaat untuk orang lain sehingga ditulis. Biografi berdasarkan izin penulis dibagi menjadi dua. Nah, di situ
Unauthorized biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Unauthorized biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisnya unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Jadi tidak izin. Tapi biasanya kalaupun sudah wafat bisa izin dengan keluarganya. Berdasarkan isinya, biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidupnya lengkap ya, sebuah perjalanan hidupnya lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. 2. Biografi perjalanan karir. Nah, berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis, karena di sini politik jelas. Supaya apa? Mungkin supaya ngetop. Siapa tokoh politik sekarang? Umpamanya Jokowi. Nah, Jokowi akan ditulis biografinya sehingga ditulis dibaca banyak orang sehingga terkenal, sehingga siapa yang meminta? Bisa saja dari pihak partainya atau mungkin beliau sendiri. Itu bisa saja ya. Itu sebagai contoh. Tidak harus Jokowi. Siapa saja yang di situ yang bermain politik bisa saja. Termasuk Ahmad Saroni. Contoh Ahmad Saroni itu juga seorang politik, dia Nasdem. Nah, di situ juga dibuat sebuah biografinya. Kalau Khairul Tanjung, nah itu netral menurut saya ya. Kalau Khairul Tanjung, di biografi Khairul Tanjung tidak beliau tidak masuk pada dalam bidang politik, tapi dalam bidang usaha. Jadi tidak pro dengan politik, jadi netral. Tapi dia sangat berperan, banyak punya usaha macam-macam. Ada Transmart, ya, ada studio, ya, Trans Studio, ya. Jadi banyak merekrut pegawai-pegawai, jadi dia memberikan lapangan kerja bagi orang lain. Nah, biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang dapat dari berbagai riset. Namun penulisannya dituangkan dalam gaya ilmiah. Nah, dengan gaya siapa yang kira-kira yang termasuk di sini? Contohnya Bapak Habibie. Nah, beliau adalah intelektual, jenius ya, yang sangat dikagumi ya. Untuk di Indonesia beliaulah yang paling ngetop. Ya, dan di luar negeri sangat diakui karena kecerdasan beliau memang hebat, maka dia dibuatlah sebuah biografi intelektual karena sukses dalam intelektualnya. Yang ketiga, berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Siapa saja jurnalistik banyak, tinggal memilih siapa yang akan dipilih. Ya, yang paling terkenal siapa. Ya. Berdasarkan penerbit, yaitu buku sendiri. Nah, di dalam buku biasanya sebuah buku itu ada biografi pengarangnya. Nah, di situ dituliskan di bagian belakang buku. Ya, biasanya ditulis biografinya. Nah, buku apa? Contohnya bahasa Indonesia. Siapa pengarangnya? Nah, Dr. Husin namanya. Itu ada. Ya. Beliau adalah kebetulan sekarang Dr. Husin itu menjadi dia bekerja di dinas yang bagian SMK. Itu adalah pengarang buku bahasa Indonesia. Nah,
Di situ ada contoh kapan beliau lahir, tanggal berapa, di mana, hasil karyanya dari SD, SMP, SMA hasil karyanya. Nah, itu dituliskan dalam biografi di dalam buku, yaitu dibesarkan penerbit. Buku subsidi, penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Nah, biasanya biografi yang memberikan sponsor siapa? Nah, yang memberikan bantuan buku tersebut dicetak, dibuat, maka di situ bisa dituliskan juga menulis biografinya. Tujuan dalam membuat biografi. Nah, diharapkan agar pembaca dapat mengetahui dan mempelajari pelajaran hidup seseorang tokoh. Jelas. Setelah kita membaca biografi, contohnya Khairul Tanjung, apa yang kita dapatkan dari Khairul Tanjung dari SMP-nya di Penabur, dia kerja keras, dia dari SMP sudah ulet, lalu dia masuk SMA 1, di SMA 1 bagus, sukses, bisa masuk di UI, kedokteran, dia sambil usaha, sukses. Nah, apa yang dia ceritakan di situ bisa dipelajari orang lain. Sampai coba Anda bisa membaca di Khairul Tanjung, di situ ada. Dia kepingin minum es aja, sampai dia guru prakteknya menjual, mau beli alat-alat praktek. Dia yang, Pak saya saja yang beli alatnya, ya dia beli ke pasar Senen. Dia ada untungnya, akhirnya dia bisa beli es yang di pasar Senen itu. Itu contohnya betapa sedihnya, susahnya dia mau masuk kuliah, sampai kain panjang ibunya aja digadein untuk membayar biaya kuliah. Contohnya. Diharapkan agar pembaca dapat terinspirasi dari pelajaran hidup seorang tokoh. Dia jelas, oh iya ya, orang yang susah seperti itu aja sekarang bisa sukses, hebat. Nah, terinspirasi, kita bisa timbul ya, bisa punya semangat. Diharapkan agar pembaca dapat mengambil pelajaran yang positif dari seorang tokoh dan meneladani serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas, Khairul Tanjung juga banyak memberikan bantuan. Ada di Sumatera membuat sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang pandai, tapi orang miskin. Maka dia bantu semuanya, dia sekolahkan sampai selesai, dia tanggung semuanya. Itu ada. Dapat mengetahui informasi yang belum diketahui tentang tokoh tersebut sehingga dapat menambah wawasan. Kita yang belum pernah tahu apa asal-usulnya, gimana dulunya, maka kita bisa tahu setelah membaca biografi tersebut. Wawasan dia bagaimana. Diharapkan agar pembaca dapat termotivasi dari kehidupan seorang tokoh. Jelas, tadi ada Ibu berikan contoh Khairul Tanjung, Ahmad Sahroni. Nah, Ahmad Sahroni itu dia suka balapan mobil, balapan motor, tapi dia ahli, ya ahli otomotif. Sehingga walaupun orang miskin nggak punya mobil, nggak punya motor, tadinya tapi bisa ahlinya. Akhirnya dipinjemin sama teman-temannya. Akhirnya dia ikut dalam grup balap mobil, balap motor tersebut, dan teman-temannya memang orang-orang anak-anak pejabat, orang-orang kaya semua. Nah, itu yang dia termotivasi walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa masuk ke lingkungan tersebut. Agar mengetahui hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh seorang tokoh sehingga dapat diambil contoh, dan hal-hal yang kurang baik yang dilakukan tokoh tidak dilakukan diulang kembali. Iya, jelas. Kalau memang ada di dalam, tetapi saya rasa tidak ada yang di dalam biografi itu dituliskan yang kurang-kurangnya ya. Saya kira yang dituliskan yang bagus-bagusnya saja. Tapi yang namanya kekurangan pasti ada aja, namanya orang pasti ada kekurangannya. Tetapi kita bisa melihat yang kita ambil tetap yang baik-baiknya saja yang kita ambil. Itu contohnya. Dalam biografi seorang tokoh. Fungsinya untuk apa saja dalam biografi? Sebagai panutan pembaca. Setelah pembaca baca banyak biografi Khairul Tanjung, biografi Ahmad Sahroni, biografi Soekarno, maka beberapa ada yang mana yang kira-kira akan menentukan atau meramu dari beberapa tokoh tersebut, diambil yang baik-baiknya saja. Memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh. Memuat sebuah fakta pengalaman hidup sebuah tokoh dalam memecahkan sebuah masalah. Jelas? Contohnya masalah di sini ada sebuah masalah.
Seperti Ahmad Saroni, dia punya masalah pada saat lulus SMA, dia sekolahnya SMA di 115 di Cilincing, dia tidak punya uang, dia tidak bisa kuliah, lalu dia kerja, bagaimana bisa menghidupi ibunya, bisa menghidupi keluarganya. Nah, tadi fakta pengalaman hidupnya yang diambil. Nah, lalu dia bisa sukses, dia menjadi pengusaha minyak karena apa? Kerja kerasnya. Mengetahui dan memahami karakter orang lain dan banyak belajar tentang orang lain melalui orang lain. Karakter jelas. Kalau kita sering membaca, berarti kita sering tahu cerita. Oh, kalau ketemu orang yang seperti ini bagaimana karakternya, bagaimana cara mensikapinya. Jadi sering-seringlah kita banyak membaca buku, bisa banyak membaca beberapa biografi tokoh, maka kita akan lebih banyak kaya dari pengalaman-pengalaman. Struktur dalam biografi ada orientasi. Nah, satu orientasi. Sebuah bagian di mana menerangkan menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang di dalamnya, yang isinya mengenai di situ ya mengenai tokoh yang sedang diceritakan. Siapa namanya, anak dari siapa, lahir di mana, alamatnya di mana. Nah, itu adalah bagian orientasi pengenalan saja. Selanjutnya di bagian kedua kejadian atau peristiwa. Nah, mulailah dia itu mulai punya masalah, mungkin mulai sekolah SD atau TK sampai dia bekerja, sampai dia sukses. Nah, di situ punya masalah dari kejadian-kejadian berurutan sampai bisa memahami, bisa mengatasi masalah tersebut dengan tuntas. Reorientasi. Nah, bagian penutup. Di penutupnya itu apa? Aspek di dalamnya berisi mengenai pandangan. Si tokoh tersebut mempunyai pandangan, memberikan pandangan tersendiri. Oh, kalau ada bagaimana untuk para pemuda yang sekarang ini, contohnya sekarang banyak yang menggandrungi Ahmad Saroni. Kenapa? Karena beliau memberikan semangat pemuda harus yang kreatif, pemuda yang harus sukses. Nah, sehingga dia banyak membantu UMKM para pemuda yang mau mengadakan usaha-usaha UMKM tersebut. Nah, jadi itu pandangan beliau karena dia lebih karena masih muda, banyak mendorong pemuda-pemuda untuk bisa berusaha dan kreatif. Itu di dalam reorientasi. Penutupnya apa kira-kira solusinya? Dia memberikan pandangan apa? Terima kasih, dalam materi biografi Ibu jelaskan, saya kira kalian sudah paham dan nanti bisa dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.